Assalamualaikum, bahagia dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya, Realita Kita. Sebagaimana episode sebelumnya, kali ini pun saya akan membacakan artikel anekdot yang saya ambil dari buku saya, Mari Tersenyum dan Termenung. Judul yang akan saya bacakan yaitu Pelajaran Bisnis. Menyinggung bisnis, setiap orang saya kira pernah mengalami, paling tidak yang terkontek dengan menjual dan berdagang. Saya pun demikian, ketika masih kecil saya pernah berjualan kue. Saat menginjak SMP saya pernah berjualan mercon. Dan ketika STM bersama sejumlah teman, yaitu Agung Wibawanto, Hadi Mulyanto, Mbak Tati Kusnadi mendirikan sanggar dekor manten yang bernama Sanggar Truntum. Sanggar ini banyak mendekor dengan basis janur, yaitu daun kelapa yang masih muda. Begitulah sedikit pengalaman saya tentang berjualan, tentang berdagang, dan tentang bisnis dalam kaitan organisasi mendekor manten tadi. Baiklah, saya bacakan artikel berjudul Pelajaran Bisnis. Pelajaran bisnis. Jarkoni lulus ujian pascasarjana bidang manajemen bisnis. Dia berhak menggunakan gelar MBA. Sesudah diwisuda, dia diangkat menjadi direktur pada perusahaan keluarga. Namun, untuk itu, Jar perlu belajar banyak soal bisnis dari pamannya. Hari pertama pelajaran bisnis, pamannya memanggil Jar ke loteng. Sekarang pelajaran pertama. Ini penting untuk bisnis. Coba kamu berdiri di pinggir loteng. Di pinggir, Tanya Jarkoni. Iya, di pinggir dekat ujung situ. Meski mula-mula terlihat ragu, Jar akhirnya menuruti perintah pamannya. Nah, dengarkan aba-abaku. Kalau kusuruh meloncat, langsung kamu meloncat ke bawah, kata pamannya dengan wajah serius. Loteng ini tingginya 3 meter loh. Iya, saya tahu. Tapi jangan bingung, katanya mau belajar bisnis. Turuti saja perintahku. Oke, Sudah siap? 1, 2, 3, loncat. Jarkoni tanpa pikir panjang langsung meloncat ke bawah. Terang saja, dia gulung kuming yang sebelumnya didahului suara gedebuk. Segera pamannya turun ke bawah, menyusul Jarkoni yang tubuhnya babak belur dengan beberapa bagian tampak bengkak-bengkak. Nak, kamu baru saja memperoleh pelajaran bisnis pertama. Jangan sekali-sekali percaya omongan orang, siapapun, entah itu teman baikmu atau keluargamu sendiri. Sudah ya, sampai ketemu besok pada pelajaran bisnis kedua. Lantas apa analisis anekdot saya? Lantas apa analisis saya terhadap
artikel berjudul Pelajaran Bisnis ini. Saya bacakan. Banyak hal yang bersinggungan dengan berbagai bidang dianalogikan dengan sifat tertentu. Kendati tidak semuanya benar, tergantung the man behind the gun. Misal, politik itu kotor, olahraga itu sportif, seni itu indah, bisnis itu raja tega, dan masih banyak lagi. Dalam kaitan dunia bisnis, kalau kita amati orang-orang yang sukses di bidang itu, acap kali kita jumpai sosok yang ramah, terbuka, seolah mau menerima pendapat orang lain, tapi belum tentu melaksanakannya dalam tindakan. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Salah sedikit menjatuhkan keputusan bisa berdampak luar biasa bagi kelangsungan perusahaan yang menaungi banyak karyawan. Kejam, begitulah yang kita dengar sehari-hari, yang kebenarannya tergantung konteks permasalahan. Jegal-menjegal dalam dunia itu biasa terjadi, maksudnya dunia bisnis ya. Kendati banyak juga yang mendasari langkah mereka pada tindakan-tindakan etika tinggi, sebagaimana banyak dibicarakan orang tentang sosok, misalnya ini ya, misalnya Ciputra, Yakob Utama, dan banyak lagi sekian pengusaha muslim yang usahanya sukses dan menjunjung nilai-nilai etika. Supaya tidak gampang dijegal, Paman Jarkoni memberikan pelajaran agar berhati-hati. Melangkah dalam dunia bisnis yang diilustrasikan, jangan percaya omongan orang, termasuk kepada sahabat dekat maupun keluarga sendiri. Jika tidak, akibatnya sebagaimana Jarkoni alami tadi. Wih, ngeri ya. Dalam dimensi lain, apa yang dikemukakan anekdot ini, otak-atik gaduknya terletak pada proses kekejaman. Gulung kuming, bapak bundas tidak karuan. Perspektifnya, jika ingin sukses dalam bisnis, seseorang harus bekerja keras banting tulang sampai keringat bercucuran, mesti berjuang hingga darah keluar menetes-netes. Kalimat darah keluar menetes-netes saya beri tanda kutip. Dimensi lain lagi, setiap orang harus percaya pada akal sehat. Dalam kaitan ini, Jarkoni yang masih belia, belum punya ketebalan iman, sedikit memiliki kekentalan suara hati. Perintah pamannya yang penuh hipnotik itu meruntuhkan akal sehat Jarkoni dengan meloncat dari loteng setinggi 3 meter.
Bukan berarti dia tidak punya suara hati. Punya, tapi kecil. Dan itu ditunjukkan dengan sikap ragu-ragu saat pamannya menyuruh untuk berdiri di tepi loteng, disusul komentar bahwa loteng itu tingginya 3 meter. Berhubung tipis iman, juga suara hati yang semakin menjauh lantaran kuatnya hegemoni sang paman, ditambah barangkali minimnya pengalaman hidup, akhirnya Jarkoni meloncat juga. Kalahnya akal sehat menghasilkan dampak negatif yang menyakitkan. Wassalamualaikum.